di Changi Airport. Diketahui bahwa Polikarpus mengajaknya kongko di Coffee Bean, di mana mereka juga bertemu dengan rekan lain bernama Onjen. Selama menunggu jam transit, Poli memberikan Munir segelas kopi yang tanpa curiga diambil dan diminum oleh Munir. Begitu jam transit selesai, Munir dan Onjen kembali ke pesawat. Poli tidak ikut lagi dalam penerbangan menuju Amsterdam. Ketika berada di ruang tunggu boarding pass, Munir sempat mengirim SMS ke Suciwati yang isinya adalah mengabarkan bahwa dia merasa perutnya tidak enak dan mungkin mulai sakit, yang nampaknya menjadi tanda gejala keracunan paling awal yang dirasakan oleh Munir. Namun meski sadar bahwa perutnya bermasalah, Munir tetap meneruskan penerbangan menuju Belanda masih dengan pesawat yang sama, tapi dia kembali ke kursi semula yaitu di kelas ekonomi. Lalu di jam 17:53 GMT, pesawat bersiap untuk lepas landas. Munir sempat meminta obat sakit mah kepada awak kabin karena sakit perutnya dirasa semakin menjadi-jadi, dan dia pikir itu karena masalah lambung. Sayangnya obat itu tidak meredakan apapun, sebab mulai dari 18:30 GMT, Munir sudah terlihat mulai bolak-balik ke toilet. Berikutnya di jam 20:30 GMT setelah Munir muntaber sebanyak 6 kali dan kondisinya melemah, dia meminta awak kabin untuk membangunkan Dr. Tarmizi yang dikenalnya di kelas bisnis. Setelah melihat kondisi Munir yang tampaknya memang mengkhawatirkan, atas izin supervisor awak kabin bernama Nazib yang sudah melapor ke pilot tentang kondisi Munir, akhirnya Munir dipindahkan ke kursi 4D di kelas bisnis bersebelahan dengan Dr. Tarmizi supaya bisa memudahkan perawatannya. Kondisi Munir benar-benar mencemaskan. Denyut nadinya melemah dan dia juga kesulitan untuk bicara karena dia bahkan tidak mampu menjawab pertanyaan dari dokter. Munir hanya memegangi perutnya. Dokter Tarmizi yang melihat kondisinya di awal hanya memberi suntikan anti mual dan muntah jenis Primperam sebanyak 5 mm di lengan kiri agar Munir bisa beristirahat. Lalu di jam 1:30 GMT, Munir terjaga kembali dan pergi ke toilet. Setelah 10 menit ia tidak keluar, Nazib Nasution selaku supervisor awak kabin membuka pintu toilet untuk mengecek keadaan Munir yang saat ditemukan dalam kondisi bersandar lemas dan tidak mampu bergerak. Pemeriksaan kembali dilakukan oleh Dr. Tarmizi, di mana Munir terlihat kesakitan ketika perutnya diketuk. Dr. Tarmizi akhirnya menyuntikkan diazepam di lengan kanan Munir supaya Munir bisa beristirahat kembali. Lalu di jam 3:30 GMT, Munir mengacungkan jempol ketika awak kabin yang menjaganya meminta izin meninggalkannya sebentar untuk sholat dan menyiapkan sarapan. Ini adalah kali terakhir Munir terlihat bernyawa. Di waktu 5:10 GMT, Munir baru diketahui meninggal dunia. Saat itu Munir ditemukan dengan kondisi mulutnya yang keluar air liur dan telapak tangannya sudah membiru. Kejadian ini sebenarnya membuat bingung karena kalau Munir cuma sakit muntaber, seharusnya Munir bisa bertahan sampai 3 hari. Tapi ini, Munir meninggal dalam waktu yang sangat singkat. Di sisi